Puji Tuhan, haleluya. Pada saat hari ini kita sama-sama kembali akan diberkati oleh firman Tuhan saudara yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Puji Tuhan saudara, saudara boleh simak di dalam Alkitabnya masing-masing, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Di Taman Getsemani ayat yang ke-39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Oke, puji Tuhan, itu yang menjadi pembacaan dari firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini. Saudara, saya highlight ayat yang ke-46. Di sana dikatakan, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Seorang Yesus, dia adalah Tuhan. Dia memberikan contoh yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, saudara. Di mana ini kejadiannya sebelum ia akan ditangkap dan disalibkan. Karena dia udah tahu bahwa dia akan mengalami hal tersebut. Dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dan setelah itu dia akan disalibkan dan dia akan mengalami kematian. Namun yang luar biasanya, hal yang Yesus lakukan, dia datang di Taman Getsemani, tepatnya di Bukit Zaitun. Dia datang bukan untuk bersenang-senang kepada murid-muridnya saudara, tetapi dia datang dengan cara yang luar biasa, yaitu berdoa. Saudara, dia adalah Tuhan, saudara. Kenapa dia berdoa? Tuhan sedang memberikan sebuah teladan bagi kita bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan wajib berdoa. Dan sedihnya saudara, ketika dia selesai berdoa, dia mengajak sebagian dari murid-muridnya saudara. Tetapi yang dia dapatkan, murid-muridnya ini sedang tertidur. Hati Yesus mungkin tidak secara tertulis tersakiti, tetapi dalam kata-kata yang kita lihat di ayat yang 46, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ini suatu pesan yang luar biasa bagi kita saudara. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini kepada murid-muridnya? Bangunlah dan berdoalah. Saudara, ini perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita bahwa ternyata doa itu sungguh penting dalam kehidupan kita. Seberapa penting doa itu dalam kehidupan orang-orang percaya. Doa itu bukan hanya sekedar dipanjatkan pada saat kita perlu atau dalam keadaan bermasalah, saudara. Doa juga bukan suatu hal yang remeh atau yang merupakan nomor dua, atau sebuah ritual untuk memperkuat keyakinan kita kepada Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi doa itu adalah suatu perintah yang Tuhan kasih. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, di sana Tuhan berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan dicari." Carilah Tuhan selama Ia berkenan dicari. Bagaimana cara kita mencari Tuhan? Dengan cara kita berdoa. Karena doa adalah salah satu cara kita
berbicara dengan Tuhan. Kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah alat salah satu-satunya kita bisa ngomong dengan Tuhan, saudara. Ya, dunia sekarang semakin canggih. Ada banyak cara untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Namun satu hal yang kita percayai bahwa doa adalah satu-satunya kita ngomong dan berbicara dengan Tuhan. HP tidak bisa, saudara. Tuhan Yesus tidak punya nomor HP. Tapi ketika kita datang berdoa, itu kita benar-benar ngomong secara pribadi dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah. Supaya kenapa? Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan tahu kita manusia-manusia yang terbatas. Tuhan tahu ada banyak godaan ke depan. Tuhan tahu ada banyak pencobaan yang akan kita hadapi. Dan firman Tuhan berkata, roh memang penurut, tetapi daging kita itu lemah, saudara. Kita dikuasai dengan daging kita. Dan daging kita ini akan selalu membawa ke dalam keinginan-keinginan yang di luar dari kehendak Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, berdoalah. Saudara, mari. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Di sana lagi ditekankan bahwa tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Dalam keadaan kamu pun, dalam kesesakan, datanglah kepada Tuhan dengan cara berdoa. Kenapa, saudara? Kita balik lagi bahwa doa adalah alat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan mau kita berhubungan dengan Tuhan. Tuhan mau kita itu selalu ada hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Biarlah kita semakin mendekat kepada Tuhan dengan cara kita datang kepada Tuhan berdoa. Jangan anggap remeh soal berdoa. Jangan anggap bahwa itu sebuah rutinitas, jangan, saudara. Tetapi percayalah, di dalam berdoa, di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan, dengan kita sedang berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika kita semakin mendekat kepada Tuhan, ada Tuhan dan ada perlindungan yang luar biasa, saudara. Ayat yang 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ayat yang 43, saudara. Maka seorang malaikat datang dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, dalam keadaan Yesus, dalam keadaan dia tertekan, dia datang kepada Tuhan, maka ada kekuatannya dari Tuhan. Ketika kita datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh butuh Tuhan, maka percayalah ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Ada pertolongan yang datang dari Tuhan. Kenapa kita harus berdoa, saudara? Supaya kita benar-benar menyadari bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah ini menjadi renungan buat kita. Ayat tutup pada saat ini Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 bagian A. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Dalam keadaan apapun, dalam kesesakan, dalam waktu-waktu terjepit pun, datanglah kepada Tuhan, utarakanlah kepada Tuhan. Percayalah ada kuasanya yang luar biasa yang akan menolong kita, yang akan terus memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, ini yang menjadi firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.